Padahal fun volley saja di Indonesia sudah rame, apalagi jika lo mengadakan All-Star datang ke Indonesia tersebut. Jadi untuk saat ini, banyak sekali publik yang menganggap ucapan pelatih Rifan itu adalah sebuah sindiran yang sangat telak sekali untuk Kovo meragukan potensi Indonesia, dan dijawab dengan prestasi adalah sebuah pencapaian terbaik yang mesti diulang 2 kali. Hal menyanyiakan potensi besar sekelas Rifan tampaknya adalah sebuah kesalahan yang sangat besar sekali dilakukan oleh Kovo. Pevoli Timnas Voli Indonesia, Rifan Nurmulki, menunjukkan penampilan luar biasa saat beraksi bersama Wolfsburg Nagoya di playoff SP Liga atau Liga Voli Jepang 2024-2025. Pemain Timnas Voli Indonesia itu membawa timnya menang dan menembus semifinal. Rifan Nurmulki yang memutuskan berkarir di Jepang terus menampilkan permainan ciamik terbaru. Dia jadi andalan sekaligus bintang Wolfsburg Nagoya ketika mengalahkan JT Thunders dalam 2 laga perempat final Liga Voli Jepang 2024-2025. Bahkan Rifan sempat menjadi MPV pada pertandingan pertama di markas Wolfsburg Nagoya, Entrio Toyoda Gosei Memorial Gymnasium, Inazawa City, Jumat 18 April. Rifan Nurmulki membawa Wolfsburg Nagoya menang 3-1, 25-17, 31-29, 21-25, 25-16 atas JT Thunders. Dia mencatatkan tingkat keberhasilan serangan 70% dengan mengemas 7 poin dari 10 percobaan. Saat itu, Rifan bermain sebagai middle blocker. Kemudian pada laga kedua yang berlangsung di Toyoda Gosei Memorial Gymnasium, Aichi, Jepang, Sabtu 19 April, Rifan turut membantu Wolfsburg Nagoya menang 3-0, 25-18, 25-20, 25-17 atas JT Thunders. Turun sebagai opositor, Rifan kembali menunjukkan penampilan gemilang meskipun tak menjadi MPV. Dia tercatat mencetak 3 servis ace dan 2 monster block. 3 servis ace yang dihasilkan Rifan pada set pertama, kedua, dan ketiga yang berhasil menjadi poin kunci atau penting bagi timnya, sementara 2 monster block dilakukan olehnya di saat krusial. Aksi Rifan di laga itu menjadi sorotan di laga perempat final Liga Voli Jepang 2024-2025. 2 kemenangan yang diraih oleh JT Thunders membuat Wolfsburg Nagoya dipastikan melangkah ke semifinal. Rifan dan kolega sudah tunggu tim kuat Suntory Sangre pada babak semifinal laga semifinal Liga Voli Jepang 2024-2025 antara Wolfsburg Nagoya versus Suntory Sangre. Rencananya berlangsung pekan depan, tepatnya pada Jumat 25 April dan Sabtu 26 April. Ya, memang tampaknya adalah sebuah kesalahan yang sangat besar sekali dilakukan oleh pihak Kovo. Sebelumnya, pelatih dari timnya Rifan, yakni Valerio Baldovin, yang merupakan pelatih kepala dan berasal dari Italia. Baldovin juga telah mengantarkan tim Wolfsburg Nagoya meraih gelar juara Liga Jepang pada musim 2022-2023. Selain Baldovin, terdapat juga Takayuki Fukasu sebagai asisten pelatih. Dirinya sempat memberikan pujian kepada Rifan. Ia menganggap bahwa pemain asal Indonesia itu adalah salah satu bintang terbaik dan memiliki potensi yang besar untuk tetap bermain di panggung yang lebih baik. Saya mengetahui bagaimana cara dia Rifan menunjukkan dirinya. Ia memiliki potensi yang baik dan salah satu pemain berbakat yang kami miliki, ujar Valerio Baldovin. Jelas sekali ucapannya itu menjadi sindiran yang telak sekali bagi pihak Kovo. Kovo sebelumnya menganggap remeh Rifan dan memandangnya sebelah mata. Situasi itu membuktikan bagaimana gila dan besarnya pengaruh Rifan. Mungkin kita menganggap ucapan pelatih dari Rifan ini biasa saja, namun pada kenyataannya ia memberikan sindiran kepada Kovo yang menganggap remeh salah satu potensi terbaik anak bangsa Indonesia tersebut. Lantas kenapa ucapan pelatih Rifan dianggap sebagai sindiran bagi Kovo? Sebelumnya Rifan sempat ditolak oleh klub Liga Voli Korea Kovo karena gagal terpilih dalam draft kuota Asia. Alasan lain yang disebutkan adalah karena Rifan harus mendampingi istrinya yang akan melahirkan anak kedua. Berikut rincian lebih lanjut. Rifan, pemain timnas voli Indonesia, tidak terpilih dalam draft kuota Asia untuk Liga Korea yang menyebabkan klub-klub Kovo tidak dapat merekrutnya.
keputusan itu memang sempat membuat netizen Indonesia berpikir bahwa Koffo selalu pilih-pilih hanya karena Megawati tidak memperpanjang kontraknya. Sebab statistik Rifan itu di atas pemain rata-rata voli Korea. Pada umumnya, memang para pemain Korea, mereka lebih memilih seorang speaker atau oposit, dan opositor, posisi yang sering diisi oleh pemain asing dari masing-masing. Akan tetapi banyak klub di Koffo tidak memilih Rifan dalam beberapa laporan terakhir justru karena meragukan kualitasnya yang dianggap kurang maksimal. Padahal jelas-jelas secara keseluruhan Rifan memiliki performa yang baik. Beberapa media di Never memang memberikan statistik jikalau penampilan Rifan tidak kalah hebat dengan posisi pemain dari Korea pada umumnya. Dimana untuk saat ini saja dirinya walaupun tidak berposisi sebagai speaker akan tetapi ia selalu menjadi penyelamat di detik-detik terakhir saat dia membutuhkan poin, padahal jelas sekali posisinya bukan sebagai speaker. Hal inilah yang banyak sekali kecurigaan dari para fans di Indonesia jika pemilihan Rifan disadari oleh pihak Koffo yang kurang profesional. Padahal setiap negara memiliki kesempatan dan setiap negara memiliki peluang. Akan tetapi setelah Megawati memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Korea, semuanya seolah dibungkam, Megatron seolah dilupakan dan coba untuk menahan potensi dari Indonesia. Bahkan Indonesia yang jauh lebih menguntungkan saja, Koffo lebih memilih untuk datang ke Thailand untuk uji coba ketimbang bermain di Indonesia. Padahal fan voli saja di Indonesia sudah rame, apalagi jika lo mengadakan All-Star datang ke Indonesia tersebut. Jadi untuk saat ini banyak sekali publik yang menganggap ucapan pelatih Rifan itu adalah sebuah sindiran yang sangat telak sekali untuk Koffo meragukan potensi Indonesia, dan dijawab dengan prestasi adalah sebuah pencapaian terbaik yang mesti diulang 2 kali. Hal ini mempertegas bagaimana ketidakmampuan Koffo mengulang situasinya satu sama lain. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be great.